Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Hari Sabat adalah anugerah Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk menjalani kehidupan ini. Kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberi kepada manusia itu masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Dikatakan jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa, hari dan tahun. Karena itu masa, hari dan tahun itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu hari-hari yang kita jalani sehari demi sehari itu adalah anugerah Tuhan. Ada 7 hari di dalam seminggu. Di antara 7 hari itu ada 1 hari yang khusus, yang istimewa. Hari keberapa? Yaitu hari ke-7. Hari ke-7 adalah hari khusus, hari yang istimewa, yaitu hari Sabat. Nah, bagaimana asal mulanya bisa ada hari kudus atau hari yang istimewa ini? Nah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, disinilah Allah menetapkan 1 hari, yaitu hari ke-7. Hari ini diberkati dan dikuduskan. Kita lihat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dari nas firman ini kita ketahui adanya hari Sabat atau hari ke-7 itu karena ada penciptaan. Karena ada penciptaan oleh Allah, maka ada hari Sabat. Jadi karena Allah menciptakan, ada penciptaan, maka ada hari Sabat. Kalau tidak ada penciptaan, tidak ada hari Sabat. Jadi boleh dikatakan hari ke-7, hari Sabat ada karena ada penciptaan oleh Allah. Dikatakan setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, berhentilah ia pada hari ke-7 atau hari Sabat dan menguduskannya. Jadi yang pertama, kenapa ada hari Sabat? Hari Sabat ada karena ada penciptaan oleh Allah. Yang kedua, Allah lah yang pertama kali berhenti pada hari Sabat.
Yang pertama kali berhenti hari Sabat itu Allah sendiri. Dikatakan karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Jadi yang pertama kali berhenti beristirahat pada hari Sabat itu adalah Allah sendiri. Ini bukan berarti Allah capek. Bukan demikian. Yang ketiga, hari Sabat itu asalnya milik Tuhan. Punya Tuhan. Maka di dalam Alkitab banyak nas yang mengatakan hari Sabatku. Ku itu milik Tuhan. Karena itu hari Sabat awalnya milik Tuhan. Punya Tuhan. Imamat 19 ayat 30. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jadi hari Sabat asalnya milik Tuhan. Punya Tuhan. Dan hari Sabat ini diberkati dan disucikan oleh Tuhan. Maka ini hari yang istimewa. Dikatakan Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Jadi betapa istimewanya ini hari Sabat. Hari ketujuh. Hari yang diberkati, hari yang dikuduskan. Bapak Ibu sekalian, hari Sabat itu awalnya milik Tuhan, punya Tuhan, lalu diberikan kepada manusia. Ini hari Sabat diberikan. Inilah anugerah Tuhan. Begitu baik Tuhan. Hari Sabatnya diberikan kepada manusia, kepada umatnya. Pemberian itu anugerah. Anugerah Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan, diberikan untuk manusia. Betapa baiknya Allah itu. Dan bukan manusia untuk Sabat. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, hari Sabat diadakan, diberikan untuk manusia. Tapi kamu menjadikan manusia untuk Sabat. Inilah kekeliruan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membuat aturan-aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, larang ini, larang itu pada hari Sabat. Ada puluhan macam itu. Larangan-larangan. Membuat manusia itu jadi terikat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu pada hari Sabat. Termasuk juga menyembuhkan orang sakit, nggak boleh. Ini membuat manusia jadi beban. Karena itu Tuhan Yesus katakan, hari Sabat itu untuk manusia. Tapi kamu menjadikan manusia untuk Sabat. Mengikat manusia dengan aturan-aturan yang dibuat sendiri pada hari Sabat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hari ketujuh hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Ada sebagian orang Kristen keliru. Mereka mengkritik gereja sejati. Itu gereja sejati ikut Taurat. Masih pegang Sabat. Sabat itu bukan Taurat. Sebelum ada Taurat, sebelum ada bangsa Israel, sudah ada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan Taurat, bukan produk dari hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada bangsa Israel, sudah ada hari Sabat. Maka tidak benar kalau dikatakan hari Sabat itu Taurat. Sebelum ada Taurat, sudah ada hari Sabat.
Hari Sabat milik Tuhan diberikan kepada manusia. Allah ingin bangsa Israel sebagai umat pilihan selalu ingat dan menguduskan hari Sabat. Bagaimana supaya ingat? Karena zaman dulu belum ada kalender seperti sekarang ini. Maka Allah mengajar bangsa Israel bagaimana supaya bangsa Israel itu ingat hari Sabat. Allah mengajarnya lewat penurunan mana, makanan rohani yang diturunkan Allah dari langit. Kita lihat Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. 5. Dan apabila pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Tuhan mengajar bangsa Israel supaya ingat hari Sabat lewat turun mana. Hari pertama turun mana, mereka pungut. Hari kedua turun, pungut. Hari ke-6 turun, mereka harus pungut 2 kali lipat. Sebab hari ke-7 hari Sabat tidak turun mana. Jadi pada waktu hari ke-6 mereka ingat, oh besok Sabat, kita harus pungut mana 2 kali lipat, sebab hari Sabat tidak turun mana. Inilah cara Allah mengajar bangsa Israel ingat menguduskan hari Sabat lewat penurunan mana. Bukan seperti sekarang kita pakai kalender, kita tahu hari ini hari apa. Kalau waktu itu lewat penurunan mana. Karena itu penurunan mana seperti satu kalender bagi bangsa Israel supaya tahu ingat kapan hari Sabat itu. Hari ke-6 harus memungut mana 2 kali lipat, sebab hari ke-7 tidak turun, supaya mereka ada persediaan. Kita bersyukur gereja sejati menguduskan hari Sabat seperti orang Israel sekarang. Saya pernah ke Israel dan saya tanya ke mereka, kapan Anda menguduskan hari Sabat? Ternyata mereka sama seperti kita, ya. Jamnya sama, hanya waktu setempat seperti itu. Nah, kemudian Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dan hari Sabat itu sekarang dimasukkan dalam 10 hukum Allah, yaitu hukum yang keempat. Hukum keempat dari 10 hukum Allah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ulangan 5:12. Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa sih Tuhan gak bilang ingat hari Sabat? Ingat dan kuduskan. Sebab umat Tuhan tuh bisa ingat tapi gak nguduskan. Kamu tahu gak hari ini hari Sabat? Saya tahu hari ini hari Sabat, tapi kamu gak nguduskan. Kalau nguduskan sudah pasti ingat. Maka ingat dan kudus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi hari Sabat itu hukum keempat dari 10 hukum Allah, harus dikuduskan oleh bangsa Israel. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tidak pernah dihapuskan. Tuhan Yesus pun tetap menguduskan hari Sabat, tidak melanggar, tetap menguduskan. Para rasul pun demikian. Lukas 4:16. Lukas 4 ayat 16. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan,
dan menurut kebiasaannya, rutin, terbiasa pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu hendak berdiri membaca Alkitab. Tuhan Yesus tidak melanggar 10 hukum. Hukum keempat tetap dikuduskan. Bahkan rasul-rasul pun demikian. Hari Sabat tidak pernah dihapuskan. Kisah Rasul 17 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 17 ayat 1 dan 2. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. 2. Seperti biasa. Paulus seperti Tuhan Yesus. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat. Rasul-rasul semua menguduskan hari Sabat. Hari Sabat tidak pernah dihapus, tidak pernah ditiadakan, tidak diubah menjadi hari lain. Tetap hari Sabat. Bapak Ibu tahu kenapa disebut hari Sabtu? Sabtu. Sabtu itu dari kata sab. Itu Sabat. Jadi kata Sabtu itu menunjukkan Sabat. Kalau Alkitab terjemahan lain dengan jelas hari Sabtu. Hari ini banyak orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat. Dengan macam-macam alasan, dalih ini, dalih itu, tidak menguduskan hari Sabat. Padahal hari Sabat itu 10 hukum Allah, seluruhnya harus dilakukan. Yakobus 2 ayat 10-11. Yakobus 2 ayat 10-11. 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, 10, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, contohnya hari Sabat, diabaikan satu, ia bersalah terhadap seluruhnya. 11, sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Melanggar satu hukum dari 10 hukum Allah, melanggar seluruhnya. Hari ini banyak orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat. Hanya 9 hukum. Hari Sabat itu berkaitan dengan keselamatan. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada seorang muda yang kaya. Kita lihat Matius 19. Matius 19. Matius 16. Maaf, Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Yang baik itu Allah. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal, turuti segala perintah Allah." Kalau engkau ingin hidup kekal, turuti segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana itu yang segala-segala itu?"
Katanya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. 20 kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi masih kurang. Tuhan Yesus menunjukkan 10 hukum. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu sebagian 10. Kenapa hukum 1 sampai 4 tidak ada? Karena orang kaya ini orang Israel, orang Yahudi. Mereka sudah melakukan hukum 1 sampai 4. Yang belum benar dilakukan hukum 5 sampai 10. Karena itu Tuhan Yesus nyinggung hukum 5 sampai 10, tapi bukan berarti mengabaikan hukum 1 sampai 4. Jadi intinya, kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah 10 hukum Allah, termasuk hukum keempat, ingat kuduskan hari Sabat. Jadi menguduskan hari Sabat berkaitan dengan keselamatan. Kalau Bapak Ibu tidak menguduskan hari Sabat terus sampai akhir hidup tidak menguduskan hari Sabat, bagaimana mau masuk sorga? Karena sorga itu disebut Sabat kekal. Di dunia saja tidak Sabat, bagaimana mau masuk ke sorga yang dikatakan Sabat kekal? Sabat di dunia seperti Sabat di dalam sorga. Maka harus menguduskan hari Sabat. Kalau bisa banyak waktunya. Kecuali tidak sehat, ada faktor kesehatan. Kalau kita kuat bisa sepenuhnya menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang diberkati. Ada kasih Tuhan itu. Jadi kita harus menikmati hari Sabat. Jangan nanti jadi beban. Ada jemaat, aduh ketemu Sabat jadi beban. Harusnya kita bersuka cita menikmati kasih Allah. Diberikan perhentian itu. Di Makassar ada sepasang suami istri. Dia punya anak yang masih kecil, balita begitu. Anak ini sudah beberapa hari tidak BAB. Maka orang tuanya jadi risau. Ini anak udah beberapa hari tidak buang air besar. Nah, sekarang hari Sabat. Jadi ibunya beriman. Bagaimana ya? Ini anak tidak BAB, dibawa sajalah ke gereja hari Sabat. Dibawalah itu anak ke gereja. Begitu sampai pintu gereja Makassar, waktu itu belum gereja ya, masih pos peladan. Begitu sampai gerbang itu anak, "Mama, aku mulas. Mama mulas." Itu anak tiba-tiba jadi mulas. "Aku ingin BAB." Jadi BAB lah di gereja. Tuh, dapat kelegaan. Ibunya bersyukur, "Aduh Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikan ini masalah. Anak saya nggak bisa BAB ke gereja di hari Sabat." Diberi BAB itu. Kasih Tuhan bukan? Maka harus menikmati kasih Tuhan itu. Jadi ada jemaat merindukan. Kapan ya ketemu hari Sabat? Dia rindu. Kan harusnya begitu. Bukan jadi beban. Aduh ketemu lagi Sabat. Bukan aku rindu hari Sabat. Ada menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Kita lihat Yesaya 58. Yesaya 58. Yesaya 58
Ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Hari Sabat itu hari Tuhan. Jadi kalau hari Tuhan, hari apa? Dari Alkitab, hari kudus Tuhan. Itu hari Tuhan. Hari Sabat. Dikatakan hari kudus Tuhan. Hari kudus Tuhan itu hari Tuhan yang kudus. Apa itu? Hari Sabat. Jadi hari Tuhan jatuhnya hari apa? Hari Sabat. Asalnya milik Tuhan, diberikan kepada manusia. Maka kita harus menghormatinya, kita harus bantu menguduskan hari Sabat. Di Cilacap ada seorang ibu, dia punya anak balita, ini juga balita. Jadi suatu kali saya mau pimpin kebaktian Sabat, sebentar mau naik mimbar, itu ibu itu gendong anak menghampiri saya. Pak Pendeta, ini anak saya sudah 2 hari tidak tidur. Ini nangis terus. Waduh, saya juga jadi bingung ini bagaimana ini mau pimpin kebaktian. Silahkan tenang-tenang dulu ya. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Itu di hari Sabat. Jadi ini anak sudah 2 hari tidak bisa tidur, nangis terus. Jadi ibunya bingung nih. Jadi pada hari Sabat dibawa ke gereja. Saya waktu itu mau pimpin kebaktian. Jadi digendong sini. Saya bilang, ayo kita doa aja dah ya. Minta kepada Tuhan Yesus dah. Jadi dulu dalam nama Tuhan Yesus doa. Saya bilang, Tuhan tolonglah. Engkau berikan kebaikan ini di hari Sabatmu. Ini anak 2 hari tidak tidur. Nangis-nangis terus. Doain dalam nama Tuhan Yesus tidur. Itu anak tidur. Lelap. Jadi saya pimpin kebaktian tuh anak tidur, udah 2 hari ya, tidur. Selesai kebaktian tidur juga. Bawa pulang ke rumah masih tidur. Bisa tidur. Anugerah Tuhan bukan? Nggak bisa tidur. Bawa anak ke gereja langsung pulang. Suaminya agama lain, suami ibu ini. Jadi dia lihat anaknya, dia heran. Anak saya dibawa ke gereja, pulang-pulang dia bisa tidur. Oh, dia heran. Satu hari ayahnya anak ini ketemu saya. Katanya, Pak Pendeta terima kasih ya. Saya bilang jangan sama saya terima kasih. Anak saya nggak bisa tidur ya, 2 hari itu nangis-nangis di gereja didoakan langsung tidur. Sampai sekarang ya sudah sehat. Saya bilang jangan sama saya. Ya, itu bukan saya. Kamu terima kasih kepada Tuhan, ya. Kamu datang kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ya, pada hari Sabat. Jadi kita harus menghormati hari Sabat, ya. Jadi seperti dikatakan tadi, hari Sabat itu berkaitan dengan keselamatan. Sorga itu Sabat kekal bayangannya. Kita 6 hari bekerja, hari ke-7 kita Sabat. Itu bayangannya di dunia hidup dalam kesusahan penderitaan, lalu beristirahat, masuk sorga. Itulah Sabat kekal. Karena itu kita harus menguduskan hari Sabat. Ya. Sebab bayangan itu Sabat kekal di sorga. Kalau bayangannya namanya bayangan itu sama.
Sekarang tidak menguduskan Sabat, bagaimana mau masuk surga? Bayangan yang akan datang. Kita lihat Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh, yaitu Sabat bagi umat Allah, 10. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, masuk ke dalam Sabat Tuhan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kadang bisa mengingatkan, ya, kalau kita melalaikan hari Sabat. Di Bandung dulu ada seorang ibu jemaat Gereja Sejati Bandung. Suaminya juga jemaat Gereja Sejati Bandung. Ketika ibu itu dikaruniai 2 anak laki-laki. Ibu ini sehari-harinya sibuk. Dia menjahit, dia kebaktian hanya ikut di hari Rabu malam, ya kebaktian. Jadi dia tidak ikut kebaktian Sabat. Kalaupun ada Sabtu pagi, doa pagi, dia hanya doa pagi. Tapi dia tidak menguduskan hari Sabat. Tuhan kemudian memberi peringatan kepada ibu ini. Peringatannya jatuh pada hari Sabat 3 kali. Pertama, di hari Sabat, orang lain kebaktian, dia sibuk menjahit, tiba-tiba gunting entah bagaimana jatuh, hampir kena anaknya. Itu gunting. Jadi dia ketika bekerja, entah bagaimana itu gunting tersenggol atau bagaimana jatuh, hampir kena ke anaknya, nyaris. Itu di hari Sabat. Berikutnya di hari Sabat, orang lain hari Sabat dia sibuk di rumah, tiba-tiba termos berisi air panas jatuh. Itu airnya nyirem, hampir kena anaknya. 2 kali. Hari Sabat. Enggak Sabat lagi. Tuhan ingatkan lagi. Hari Sabat. Anaknya diopname di hari Sabat. Kena disentri. 3 kali. Gunting jatuh. Termos berisi air panas jatuh mau nyiram anaknya. Ketiga anaknya sakit, diopname, ada demam, ada disentri. Ketiganya di hari Sabat. Ibu itu akhirnya sadar harus menguduskan hari Sabat. Lalu akhirnya dia lepaskan pekerjaan, dia rajin beribadah hari Sabat. Sekarang ibu ini jadi diakenis di Bandung. Jadi dia kesaksian seperti itu. Tuhan bisa ingatkan. Maka penting seperti itu. Dan hari Sabat itu bukti, ya, adanya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita umat Tuhan harus menguduskan Sabat, itu satu bukti ada hubungan dengan Tuhan. Yehezkiel 20. Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku kuberikan kepada mereka. Itu orang Israel. Menjadi peringatan tanda antara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi hari Sabat itu tanda
yang menunjukkan adanya hubungan Tuhan dengan umatnya. Ada hubungan. Jadi kalau hari ini kita menguduskan hari Sabat, ini tandanya kita benar-benar umat Tuhan. Kita ini ada hubungan dengan Tuhan, itu bukan hari Sabat itu. Jadi betapa penting hari Sabat itu. Kemudian dengan hari Sabat juga kita akan diingatkan bahwa oleh karena Tuhan kita diselamatkan. Sama seperti bangsa Israel. Ulangan 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bertujuan supaya umat Tuhan memperingati anugerah penyelamatan Allah. Jadi dengan menguduskan hari Sabat, bangsa Israel itu akan diingatkan. Mereka dulu itu budak di Mesir. Karena kasih Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel dengan menguduskan hari Sabat, bangsa Israel akan teringat anugerah Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Nah, bagi kita sekarang, kita menguduskan hari Sabat, kita akan ingat kehidupan kita dulu. Dulu kita tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi hamba dosa, hamba iblis, tidak benar. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan membuat kita keluar dari dunia ini menuju kerajaan sorga yang dijanjikan. Jadi dengan menguduskan hari Sabat, kita akan ingat anugerah Tuhan. Dulu saya hamba iblis, hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Seperti seorang bapak di Tasikmalaya. Dulunya dia punya kekuatan supranatural, punya kesaktian, kekebalan. So dibaptis, diselamatkan, sekarang dia menguduskan hari Sabat. Kalau dia menguduskan hari Sabat, dia akan ingat. Dia dulu tidak benar, punya kekuatan supranatural, punya kekuatan kesaktian, diikat iblis, sekarang sudah dibebaskan. Inilah kasih Tuhan. Karena itu kita semua harus menguduskan hari Sabat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang baru kali ini datang ke Gereja Sejati, bergiatlah menguduskan hari Sabat, ya. Hari Sabat berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan masuk surga adalah Sabat kekal. Di dunia menguduskan hari Sabat, kelak masuk surga Sabat kekal. Amin. Kita naikkan pujian. (130). Ingin masuk surga, Sabat kekal, di dunia harus menguduskan Sabat. Kalau kita tidak menguduskan Sabat, Tuhan, kamu di dunia saja tidak Sabat, mau masuk surga Sabat kekal. Karena itu bayangan. Maka kita harus menguduskan hari Sabat, hari kudus, hari yang diberkati. Hari itu adalah milik Tuhan, diberikan kepada kita. Itu anugerah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa memohon Roh Kudus bagi Bapak Ibu yang ingin mau Roh Kudus, yang ingin didoakan, yang sakit, lemah iman, beban berat, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa memohon Roh Kudus. Ucapkan lebih dulu dalam nama Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus. Sesudah mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, ucapkan haleluya.
keluar suara, bukan doa dalam hati, bukan juga lemas. Haleluya, bukan begitu. Haleluya, haleluya, sepenuh hati. Nyaring, sungguh-sungguh, seperti orang minta nyawa. Kalau mau Roh Kudus seperti minta nyawa. Baru dapat. Kalau malas-malasan begitu bagaimana ya? Dengan sungguh-sungguh, kalau Roh Kudus dicurahkan, tidak bisa haleluya lagi. Lidahnya akan berputar, biarkan itu tandanya terima Roh Kudus. Berbahasa roh. Ya, itu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Rohnya diberikan kepada kita, diam dalam hati kita. Maka kita harus mensyukuri kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berlutut berdoa.